Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Yes, akhirnya GR Yaris sudah di tangan dan sekarang sudah saya bawa ini jalan ke Gias di gedung AIS BSD dan nanti saya akan jalan lagi untuk menceritakan ke Anda bagaimana impresi pertama pada saat mengendarai mobil ini. Apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi? Oke, nanti memang ada review lengkapnya termasuk akselerasi, konsumsi bahan bakar, tapi ini kan masih in range sampai 1000 km. Tapi ini lebih ke sebenarnya GR Yaris itu terlalu hype atau memang mobilnya benar-benar sebagus itu. Nanti saya akan kendarai mobil ini sambil saya ceritakan ke Anda. Nah, sekilas tentang mobil ini menganut sistem reverse engineering. Jadi bukan Yaris yang dibuat versi kencang, tapi ini adalah Yaris WRC sebenarnya. Yaris WRC yang dibuat oleh Toyota dan mobil ini dirancang untuk menang WRC. Tapi untuk bisa ikut di WRC, mereka harus menjual mobil ini sebanyak 25.000 unit di dunia dan Indonesia kebagian 125 unit. Nah, ini salah satunya dari 125 unit ini. Jadi ini sebenarnya mobil rally yang dibuat jalan raya. Makanya kalau Anda lihat belakangnya terlalu lebar gitu kesannya karena di belakangnya menganut platform TNGA dari Corolla, sedangkan yang di depan ini platform TNGA dari Yaris yang di Eropa. Jadi ini sebenarnya dua mobil dikawinkan jadi satu, mesinnya 1600 cc, 3 silinder terkuat di dunia, 261 PS dan 360 Nm, all wheel drive yang pembagian tenaganya bisa diatur lewat tombol. Tapi biasanya mobil yang reverse engineering itu banyak minusnya karena bukan mobil yang diciptakan untuk memuaskan konsumen, tapi ini mobil yang dibuat untuk menang WRC ya. Konsumen terima plus dan minusnya, itu yang nanti saya akan sampaikan pada saat saya berkendara sesuai ekspektasi atau tidak. Nah, tapi sebelum kita jalan, selain GR Yaris merah yang ganteng ini, Toyota juga menjual GR Yaris yang putih. Yang lebih ganteng, tentu lebih maskulin, lebih bersih. Maskulin kok putih? Maskulin tuh merah. Merah itu cewek. Bendera kita apa? Merah putih. Merah itu apa? Putih itu apa? Itu hanya ini merah istilah itu aja. Berani. Putih itu suci. Iya, suci. Tapi itu kan perumpamaan aja. Kalau di dalam hal permobilan, mobil merah, mobil cewek. Enggak juga. Oh iya, jelas. Pink, mobil cewek. Lega mesti pink. Pink itu jarang. Biasa mobil yang warnanya kayak gini-gini. Pemadam kebakaran lebih banyak cowok daripada cewek. Mobilnya merah. Karena dia biar sewarna sama apinya. Ini api menggambarkan bara Putih, kompetisi. warna netral. Itulah yang laki-laki. Oke, ini mobil saya sama Om Mobi ini adalah dua warna yang dimasukkan oleh Toyota ke Indonesia. Ada warna lain? Nggak ada, cuman hitam lagi. Cuman merah sama putih. Nggak ada lagi yang lain? Ada warna hitam, tapi itu hanya di luar negeri, tidak dimasukkan oleh Toyota Astra Motor. Jadi di dunia ini kan ada 3 warna kan? Ada 3 warna. Hitam, merah, putih. Ya, jadi kalau yang asli di Indonesia itu merah dan putih. Nggak ada yang lain sama sekali? Menurut Toyota seperti itu. Tidak ada satupun unit selain merah dan putih yang masuk ke Indonesia. Mungkin kalau ada importir umum ya. Importir umum mungkin bisa. Tapi importir umum kan biasanya mereka ngambil dari Inggris kan, karena sama-sama setir kanan kan. Tergantung kuota di sananya juga. Oke. Karena tiap mobil itu ada kuota. Oke. Jadi di sini mau memperlihatkan perbedaan karena kebetulan Yaris yang saya pesan mau menyombongkan perbedaan. Bedanya ini langsung beli, tidak dimodifikasi apa-apa, ya. Jadilah seperti ini. Bung Fitra ini juga langsung beli, tidak dimodifikasi apa-apa. Dimodifikasi macam-macam. Keluar dari dealer sudah seperti ini. 85 juta. Nah, perbedaan agak mahal itu. Nggak ngerti kenapa mahal, cuman kenapa saya pasang paket aksesoris dari GR? Karena ini mobil GR Yaris pasti proper banget kalau dipasang aksesoris yang GR, walaupun mahal harganya. 85 juta 10% harga mobilnya. Itu pun belum semuanya, Om. Ada aksesoris yang nggak saya pesan. Oh iya? Stiker, terus pelindung pintu sama yang karbon-karbonan. 2 juta. Iya, stiker tuh yang ini nih, yang ada di kayak di mobilnya Ridwan tuh. Iya. Itu 2 juta sendiri stikernya. Mahal sekali, makanya saya cuma pasang spoiler. Nah, ini perbedaannya. Ini spoiler yang sudah GR, ini spoiler standar. Kemudian, sebentar. Ini cuma lips tambahan. Iya, lip spoiler. Iya. Emang tambahan? Tambahan. Bukan sudah GR. Ini semua GR juga. Ini bumper GR.
Enggak, itu bumper. GR Yaris. Iya, bumper GR ya. Iya, itu lips tambahan. Dari GR aksesoris. Nah, itu boleh. Jadi ini adalah GR Yaris GR Sport. Ah, iya benar. GR Sport. Bisa. GR Yaris GR Sport. Jadi ada ini lip spoiler nih teman ditempel nih, di sebelah sini juga ada. Oh, tahu. side skirt. Bukan. Ini bukan footstep. Ini footstep. bukan Coba footstep. dulu, coba. Udah tahu pikirannya ini bukan footstep. Kenapa? Pengen coba. Jadi ini bukan footstep. Nih, udah deh, belakang. Nah, perbedaannya yang di belakang lebih kelihatan itu karena knalpotnya 4. Nah, ini knalpotnya ini menurut brosurnya knalpot GR. Iya, tapi dilihat kami sebelum dipasang, kami udah lihat nih barang. TRD. Ya, udah sempat kami baret-baretin gitu-gitu. Oh, pantesan kok performanya agak ini. Ya. Enggak mungkin. TRD. Cuma gini, agak-agak susah masuk logika kalau silindernya ada 3, tahu-tahu pecahnya 4 di belakang. Nah, mobil ini memang melawan logika. Mobil sport kok cuma 3 silinder. Iya. Belakangnya kok pakai mobil lain ininya. Iya, 3 silinder tapi kenapa keluarnya 4? Itu nggak enak gitu loh. Oke. Jadi kalau 3 silinder keluarnya 4, artinya satu knalpot ini 3/4 Palsu. silinder. Nggak, 1 palsu. Mungkin yang nyala cuma 3. Sebentar. Apa? 3 silinder, knalpotnya 2. Ah, itu Artinya karena ada 1 silinder yang nggak ada knalpotnya. Kalau dengan logika yang sama. Iya dong. Nih, 3 silinder, mesin silindernya ada 3, knalpotnya cuma keluar 2, yang 1 silinder keluar kemana om? Mendingan ada 1 yang nggak kepake. sebentar. Ini diffuser belakangnya itu standar ya? Ini Ada diffuser yang standar, cuman yang ini yang GR-nya. Ya nggak, tapi ini diffuseran lah ya. Iya. Ini kan pajangan lah ya. Tapi ini dipotong ini om. Jadi gini, yang ini kan standar. Dia yang ini ada 2 lapis kan? Yang Oh, itu ini yang sama kayak tambahan. mobil. Ini yang tambahan. Nah, dia cuma muat buat 1 knalpot. Begitu 2, dia harus ini. Nah, ini Apa nih. yang salah ya? Nah, ini salah Ini satu. bunyi nggak di jalan? Enggak. Ini salah satu ini masalah desain karena mobil ini dirancang di WRC. Apa urusannya? Banyak yang ringkih-ringkih, lihat ini. Ini tuh enteng banget. Iya bagus kan? Iya, kayak nggak proper mobil gitu loh. Emang dibuat ringan, atapnya juga dibuat ringan. Nah, anyway, atap. Ya, atap. Ya. Ini atap Ah, ini masih ada pakai bedanya. lapisan karbonan palsu. Jadi ada karbon asli di bawahnya tapi ditutupin stiker murah. Nah, kemudian kami buka, Nah, kalau kami dibuka tutupin kayak gini. stiker mahal. Nah, jadi dia bentuknya seperti marmer gini nih. Jadi kenapa ditaruh di stiker seperti itu? Karena pertama, kalau mobil WRC itu material bodi nggak boleh berbeda sama mobil hariannya. Oh, Makanya dia bikin carbon fiber, Oke. karena dia ingin menurunkan bobot ke bawah. Oke. Ini kan enteng. Nah, tapi carbon fiber kayak gini harus di finishing untuk dilindungi. oke. Nah, finishingnya tuh mahal. Ya. Makanya dipilih yang murah pakai stiker karena ini tidak mempengaruhi performa, yang penting ketutup. Tapi kalau dibuka itu bagus. Ya bagus, Cuman- cuma harus dilindungi. Cuman melindunginya ini kan pakai PPF nih. Apakah ada cara yang lebih proper sebenarnya buat melindungi fiber? Nggak tahu. Pernis kayak atau finishing apa gitu ya? Ya kalau pakai ada finishing yang ada masanya, ada beratnya, itu jadi makin berat atapnya, percuma pakai karbon. Itu dia. Ya udah, pokoknya kayak begini, karbon di dalamnya dan ini bisa dikretek. Kalau misalnya kita pengen tutup lagi ya tinggal cari yang Ya, sebenarnya berapa kami- ratus ribuan. Nih, kami melakukan eksperimen ini ya. Ini kami tutup pakai PPF color. Iya. Jadi yang berwarna hitam, Iya. full hitam. Ya, Jadinya tuh gelombang kayak atap gagal dempul tuh nggak? bergelombang ini makanya pakai bening. Bergelombang akhirnya pakai bening. Lah ya, kalau pakai PPF yang hitam, Hah? ya nggak kelihatan juga dong karbonnya. Motif-motifnya ini Enggak, kelihatan. nyobain. Oke, ini jadi roofnya hitam aja gitu ya. Iya. Nggak pakai karbon-karbonan palsu. Ini ada Jadi footstepnya juga Bukan ternyata footstep, standarnya. itu bukan. Oh, udah, damai. Ini enak Oke. banget tuh nggak? Buat naik ke atas ya? Oke, terus warna, jadi ini warnanya mirip sama Yaris GR ya, ada putih juga Yaris GR. Merah ini, Biar ciar. warna ini emotional red, Loh, ini pearl white. pearl white. Pearl Sama, white. ini juga pearl. Ini pearl white. Ini pearl red, emotional red pearl.
nama catnya. Emosional, Iya, jadi warnanya memang bikin emosi. panasan gitu bagaimana? 71% pembeli GR Yaris di Indonesia putih, Warna putih. 29% merah. Ya, berarti warna putih memang pilihan banyak orang ya. Ya, Memang jadi- dipilih orang. Jadi warna merah adalah warna Yang tidak lebih favorit. langka. Tidak favorit, Tapi lebih langka. tapi tidak favorit. Tapi lebih langka. Tidak favorit, Lebih langka. tidak favorit. Tapi lebih langka. Oke, mesin sama, nggak ada bedanya. Nah, cuman knalpot ini, Kita coba ya suaranya. knalpot ini saya agak curiga karena coba kita dengar suara mobilnya Om Mobi dulu. Ini knalpot standar ya. Ini knalpot standar. Oke ya, pakai suara dari mikrofon saya. Mau pakai soft limiter apa enggak? Enggak dong. Repot. Ntar, belum. Oke. Oke. Yuk. Seperti itu suaranya standar. Ya, suara mesin 3 silinder ya. Kalau buat kita yang di Indonesia kayak mesin 3 silinder tuh kayak angkot-angkot gitu ya. Enggak, angkot tuh 4 silinder. Enggak, angkot zaman dulu. Emang ada? Hijet 1000 gitu. Emang 3 silinder? Hijet 1000 3 silinder. Emang 4? 3 silinder. Masa? Nah, tapi kalau buat orang-orang yang awam gitu ya, kayak istri saya malah dia bilang, ih suaranya garang. Ah, Om Mobi ngegas lagi biar saya yang dengernya nggak beda. Kuncinya ada di mana? Di kantong. Oh ya, by the way ini kuncinya. Ada logo GR-nya di belakang. Kunci kijang. Nggak perlu nginjek rem Om, kopling aja cukup. Bacaannya begitu. Coba pakai kopling aja cukup. Apa sih, pegang aja, Pak? Oke, ini knalpot yang lebih keras. Lebih keras. Lebih keras bunyinya. Tapi nggak banyak. Lebih keras lupa. dan lebih bulat Om. Lupa nginjek first step. Eh. Udah matiin ya? Lebih keras dan lebih bulat. Iya, Ya, cuma tapi beda dikit. tipis banget. Nggak kedengeran ke Ini. dalam. Tetap lebih dominan speakernya. Oke, ini pintunya juga udah frameless. Jadi ini di sini. Kenapa dia dibikin pintu frameless? Supaya nih frame-nya benar-benar nempel ke bodi nih, menambah rigiditas bodi. Makanya kayak mobil-mobil WRC tuh kayak Subaru Impreza juga frameless ya. Ya, Impreza frameless. Pelek masih standar 18 inci. Ini velgnya BBS loh. Oh ya? BBS. Wih, remnya apa ya? Dari Rem- GR apa? Kayaknya GR, tulisannya GR. Ini udah gede banget loh. Ini 356 mm. mm. Lebih besar daripada GR Supra. Hah? Lebih besar dari GR Supra. Ininya, rem depannya. Tapi ini rasa kemampuan ngeremnya tuh luar biasa loh. Luar biasa emang. Nanti itu saya akan sampaikan di apa? Ini jadi ya ini putih dan merah. Kalau misalnya Anda ingin GR Yaris dalam keadaan baru sekarang udah tidak dijual. Sudah habis. Mungkin beberapa bulan lagi akan ada bekasnya. Ya Kayaknya sekarang sih udah ada kali. udah ada. Cuman yang merah pasti akan lebih sulit buat dicari dibandingkan yang putih. Agak tidak favorit. Lebih tidak laku. Ya udah oke. Om, kita inrayan dulu. Udah digeber dari kemarin. Oke, nanti kita lihat. Emang perlu indrayan? oke, Zaman enggak. sekarang emang perlu indrayan? Gini, kita lihat aja. Justru itu penasaran. Yang digeber sejak awal, Sama kalau yang saya akan nunggu sampai 1000 disayang-sayang. kilo. Oke, kita lihat ada bedanya nggak nanti di dyno. Kok gitu sih? Oke? Nggak, kenapa jadi bahan eksperimen? Lah iya, mumpung ini udah digeber dari awal. Oke, geber-geber terus sampai 1000 kilo. Terus Saya simpen mesin 1000 kilo, baru saya geber setelah ganti oli semuanya. udah berapa kilo? Baru 100. 350. Ih senang, ini juga nanti mau jalan lagi. Udah, saya mau jalan dulu. Mau impresi dan mau ke satu tempat Ngapain? untuk membuat mobil ini. Ini gas masih berlangsung loh. Oh iya, tapi ini urgent. Saya harus bawa mobil ini ke satu tempat. Oke? Ini kenapa nih? Air. Bukan. Oh, Putih-putih. enggak. Ini ini kayak abis dipoles Polesan, gitu. obat Iya, poles. poles ya. Ya udah. Good luck dengan Yaris pasarannya warna putih. Ya, good luck Indrayan. Nggak sabar menginjek gas. Nggak apa-apa. Kita lihat kesabarannya membuahkan hasil atau tidak. Oke?
Yuk duluan. Bukan footstep tuh kan jadi mau Tuh, nginjek iya, ini. injek aja, injek. Ini juga bisa diinjek nih. Ah, Pasti udah ganti. Oh, curangnya. Oke. Terpaksa harus keluar lagi. Oke. Ini adalah klakson original. Ya. Oke lah, mesti diganti. Itu kok nggak. Iya sih, emang WRC nggak butuh klakson ya. nggak pakai klakson. Ya kayak gitulah. Itu salah satu keunikannya mobil ini. Keunikan yang lainnya saya akan sampaikan pada saat saya berjalan. Selamat siang. Ini sekarang itu saya mau ke gerai Vikul PPF ya. Langsung cat yang masih segar bugar ini. Cat merahnya nih by the way namanya Emotional Red, dan dia itu sifatnya tuh seperti mutiara. Jadi Emotional Red Pearl. Jadi warna mutiara, jadi dia ada gradasi warna ketika kena matahari. Ini bagus sekali, dan ini adalah warna yang hanya 29% dari total jumlah Yaris di Indonesia. Kalau yang putih 71%. Jadi bagusnya kita lindungi dengan Vikul PPF. Itu adalah PPF terbaik yang saya tahu, karena dia sangat melindungi cat dari sinar matahari. Bahkan dia memiliki fitur self healing. Artinya ketika terkena goresan batu atau terserempet halus, begitu kena panas matahari, dia langsung menyambung lagi dan mulus lagi. Saya udah pernah lihat demonstrasinya, bahkan sampai diketok sama batu semua, itu bisa benar-benar melindungi cat mobil. Dan yang saya sangat suka dari Vikul PPF adalah pengerjaannya sangat rapi. Teknisinya itu benar-benar latihannya di luar negeri, trainingnya, dan dia dimiliki oleh Vikul, salah satu perusahaan yang reputasinya sangat baik di Indonesia, serta ada garansi 10 tahun. 10 tahun saya bisa yakin bahwa cat saya akan kinclong terus, tidak perlu coating, tidak perlu poles. Benar-benar semuanya dilindungi oleh PPF tersebut. 10 tahun loh. Itu benar-benar jangka waktu yang lama. Makanya sejumlah mobil saya juga saya lapisi Vikul PPF, seperti Miata saya yang NC yang sekarang udah dijual. Bahkan dijualnya pun mudah sekali, karena salah satu pertimbangannya yang pembelinya itu tahu bahwa mobil tersebut memakai Vikul PPF. Kemudian Miata saya yang baru, yang ND, itu juga Vikul PPF glossy. Jimny itu Vikul PPF yang doff, dan udah terbukti melewati jalan-jalan di Jimny Challenge yang bisa bikin body baret, itu bisa melindungi secara maksimal. Lebih tenang aja gitu, karena kita kalau jalan seperti ini kadang-kadang bisa ada kerikil dari depan yang melukai cat aslinya. Makanya dari kemarin saya selalu jaga jarak sama mobil depan, nggak pernah terlalu deket. Sebenarnya pengennya sih kemarin langsung dari dealer itu langsung dikirim ke Vikul PPF. Cuman saya penasaran, pengen nyoba dulu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita coba dulu 100 kilo, walaupun dia cukup menjaga jarak, aman lah dengan yang lain. Oke, ntar lagi kita masuk tol, dan ada hal lain yang harus saya sampaikan tentang mobil ini. Saya udah
sering dengar review dari GR Yaris itu sangat positif hampir di semua media di luar negeri. Tapi begitu merasakan langsung baru saya tahu kenapa mobil ini spesial. Ini namanya aja Yaris, tapi rasanya nggak ada Yarisnya. Mobil ini bukan hanya lebih kenceng, lebih solid, pengendaliannya luar biasa, tidak ada limbung sama sekali, gripnya luar biasa. Perpindahan giginya juga ini beda dengan transmisi manual yang ada di Yaris. Benar-benar nih perpindahan giginya lebih berat, lebih pasti, lebih mekanikal. Wah, pantas aja ini nyetir mobil ini bikin ketagihan. Tapi ada hal yang di bawah ekspektasi saya, yaitu kebisingannya. Mobil ini memang peredaman suaranya tidak begitu bagus. Kemudian suara dari ban juga berisik. Tapi itu semua rasanya termaafkan dengan rasanya. Ini remnya juga luar biasa pakemnya. Bahkan diinjak sedikit aja tuh udah pakem dan linear, rasanya natural sekali. Dan ini kalau saya rem seperti ini, wah, untuk sesaat jeroan saya itu pindah ke depan semua tadi. Ini tenaga tuh datang terus, turbo lag sangat minim. Tenaganya sangat kuat, padahal saya ini belum full throttle ya, karena ini belum in range 1000 km. Tapi bener-bener bikin ketagihan banget nyetirnya. Serta suara mesinnya memang suara mesin 3 silinder, tapi terdengar cukup merdu dari dalam. Mungkin karena ada bantuan suara palsu dari speaker gitu, atau memang karena knalpot dari GR-nya itu atau TRD itu memang suaranya lebih bagus ya. Jadi enak. Setirnya ini genggamannya tuh pas sekali, bobotnya juga pas. Memang ada kelemahan seperti yang di belakang itu kepalanya mentok. Kemudian bantingan keras, tapi nggak yang keras-keras amat gitu. Jadi masih bisa dinikmati di perjalanan luar kota. Kalau dibikin lebih empuk lagi itu tidak proper, karena mobil ini juga butuh pengendalian yang baik. Daya cengkramnya luar biasa. Ini mobil yang memang tidak sempurna ya, interiornya biasa saja, kebisingan juga masuk ke kabin. Cuman ketidaksempurnaan mobil ini adalah konsekuensi dari konsep desain mobil ini yang mengutamakan menang WRC dulu, baru bikin mobil jalanannya, dan itu bikin rasanya makin spesial. Apalagi ini warnanya juga warna yang lebih jarang, hanya 29% yang emotional red seperti ini. Apalagi ini juga yang pearl ya, jadi ternyata merahnya juga merah mutiara. Jadi ini benar-benar harus langsung dilindungi. Sebenarnya dari hari pertama saya tuh pengen bawa ke Vicul PPF, tapi saya pengen nyoba dulu, pengen nyoba di sini dulu, pengen nyoba jalan dulu ya. Sekarang udah 120 km. Dari kemarin jaga jarak aman, terus biar nggak kena percikan atau lemparan batu dari depan. Tapi sekarang kayaknya udah cukup, dan langsung kita bawa ke Vicul PPF di daerah SCBD. Oke, udah sampai. Glossy atau Dove ya. Kita lihat. Oke, kita udah sampai. Udah, mobil ini langsung diserahin ke pihak Vicul PPF dan langsung di wrapping semuanya. Aduh, ini aja udah ada bintik-bintik. Tapi itu masih nggak apa-apa, karena kalau di jalanan tuh kan banyak sekali debu, kerikil segala macam. Ini langsung kita proteksi aja. Nah ini ya, jadi walaupun ini baru grass, ini ada beberapa tanda ketidaksempurnaan cat. Tapi ini bukan kena stone chip ternyata, memang
memang hasil pengecatan pabrik tuh sangat sulit mendapatkan tuh yang 100% sempurna tanpa ada ini catatnya sedikit sekali, cuman seperti titik tidak terlihat, tapi teliti banget di sini. Nah ini nggak apa-apa sih, no problem. Dan tadi saya nanya-nanya ke orang PPF-nya, ternyata rata-rata mobil baru yang dari showroom langsung dikirim ke sini juga pasti ada ketidaksempurnaan kecil-kecil yang catnya paling perfect katanya, mendekati perfect tuh katanya Lexus. Jadi Lexus tuh hampir tidak ada cacat sekecil apapun catnya. Oke, nanti hasilnya seperti apa, dan ini akan butuh 4-5 hari pengerjaan. Setelah itu kita ambil, kita lihat hasilnya seperti apa, dan kita akan bawa jalan lebih jauh lagi, jadi saya bisa menyampaikan ke Anda impresi yang lebih presisi lagi tentang mobil ini. Tapi untuk sekarang, sekian dulu vlognya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitrairy jika Anda belum. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengambil GR Yaris ini dalam keadaan sudah di PPF-kan oleh Vicul.